Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sebab Tuhan baik. Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan berkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan penolong satu-satunya. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 1, pasal 31 ayat 1 sampai yang ke-9. Tapi saya tidak akan baca semua ayat ini, saya akan baca saja ayat yang ketiga. Ya. Ayat ketiga bunyinya, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah dan yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Saudara, jelas Alkitab mencatat di sini bahwa Mesir bukanlah Allah. Dan kuda mereka makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa keluar firman Tuhan ini? Ini merupakan kecaman daripada Tuhan kepada orang Israel. Karena pada waktu itu orang Israel dalam keadaan yang terdesak, dalam kesesakan, mereka mengalami banyak kesulitan pada waktu itu. Itu bukan karena Allah ingin itu terjadi, tetapi karena mereka yang membuat itu terjadi dalam hidup mereka. Nah, sebab itu saudara, kadang-kadang kita jangan salahkan orang lain, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Saudara, kita mau belajar peka dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Kita mau belajar peka dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau belajar peka apa maksud Tuhan dari semua yang sedang saya alami. Saudara, jelas Alkitab mencatat di sini Tuhan berkata bahwa Mesir itu bukan Allah. Sebab itu Allah mengecam mereka. Di dalam ayat yang pertama, kita akan mulai ayat yang ketiga dan ayat 1 sampai 3 ini adalah kecaman pertama, kecaman Allah terhadap kebodohan Israel. Saya mencatat seperti itu, kecaman Allah terhadap kebodohan Israel. Di dalam ayat 1 sampai 3 ini, saudara, saya ada memberikan beberapa hal di sini bagian A, yaitu dikatakan di sini memandang Mesir sebagai Allah yang dapat menolong mereka dan bersekutu dengan Mesir. Saudara perhatikan di sini ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan dan mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang lalim. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan kecaman daripada Allah terhadap bangsa Israel. Karena mereka bukan mencari Allah. Tetapi dikatakan mereka datang kepada Mesir meminta bantuan. Mereka minta bantuan. Memandang kepada Mesir bahwa Mesir seperti Allah yang dapat membantu mereka. Mereka melihat kuda-kuda Mesir, kereta kudanya Mesir, pasukannya Mesir begitu banyak, yang begitu gagah, begitu sangat menurut kacamata yang dilihat dengan matanya mereka sendiri. Mesir dapat menolong mereka, menyelesaikan permasalahan mereka, menyelesaikan kesesakan mereka. Dan mereka datang ke Mesir. Dan saudara, Allah mengecam itu. Celakalah kamu, celakalah engkau yang datang kepada manusia meminta bantuan kepada orang lain, meminta bantuan kepada Mesir, meminta bantuan kepada manusia. Saudara, firman Tuhan jelas mencatat di sini bahwa kita mengalami celaka. Mungkin masalah kita bisa ditolong. Saudara, salah. Alkitab mencatat di sini Allah mengecam itu. Siapakah manusia? Manusia dalam ayat yang ke Mazmur 144 ayat yang keempat. Jelas Alkitab mencatat di sana, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang
yang lewat. Jadi sangat lemah manusia itu, seperti bayang-bayang, seperti angin. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24, manusia itu hanya seperti rumput. Saudara, mari, Allah mengecam bangsa Israel karena menjadikan Mesir tujuan tempat mereka meminta bantuan. Itu yang pertama. Kedua dikatakan, yang kedua, mereka meremehkan Allah. Ayat yang ke-1 bagian B, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Dikatakan Alkitab ini jelas sekali mereka memandang rendah Allah. Ketika kita mengalihkan pandangan kita bukan kepada Allah, kita seperti meremehkan Allah, merendahkan kekuatan Allah, merendahkan kuasa Allah, merendahkan kesanggupan Allah yang sanggup menolong kita. Saudara, ini akan dikecam oleh Allah. Sebab itu Alkitab mencatat di sini ayat yang kedua, tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka. Saudara, ketika kita mengandalkan manusia, maka malapetaka itu terjadi kepada kita. Sebab itu Alkitab mencatat di sini ayat yang ketiga, bagian C, bagian B, apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Yang membantu dan yang dibantu binasa, saudara. Cari Tuhan daripada apa? Daripada mengandalkan manusia, mencari manusia. Saudara, mari hari-hari ini, apapun kesesakan yang kita alami, kita akan tetap berusaha hanya memandang kepada Allah. Jangan mencari manusia, pertolongan dari dunia ini, pertolongan dari Mesir. Hindarkan itu, tapi kita mau cari pertolongan hanya daripada Tuhan, satu-satunya penolong. Dan yang kedua, ayat yang ke-4 dan 5. Jaminan akan pemeliharaan Allah atas Israel di saat dalam kesesakan. Saudara perhatikan di sini. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka. Saudara perhatikan di sini. Ini jelas sekali bahwa ini merupakan jaminan. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, kenapa engkau pergi ke Mesir? Kita adalah milik Tuhan. Gak usah ke Mesir. Kita adalah milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Maka dia akan dikatakan seperti singa yang mempertahankan makanannya. Bahkan seperti burung yang mempertahankan sarangnya, mengepak-ngepakkan sayapnya. Itulah Tuhan yang akan melindungi kita. Dan yang ketiga, dikatakan ayat yang ke-6 dan 7. Seruan untuk bertobat dan berubah dengan meninggalkan segala dosa-dosa masa lalu dan dosa masa kini. Saudara, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala perak dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Saudara perhatikan di sini. Ketika Tuhan mengecam, Tuhan membalut kita, saudara. Dia bilang, akulah. Ketika dia mengecam dosa kita, dia membalut kita. Dia bilang, akulah pelindungmu. Mari datang kepadaku. Dengan kata lain, aku seperti singa yang mempertahankan kamu yang akan diserang. Dan dikatakan di sini, bertobat. Mari bertobat. Tuhan ingin supaya kita bertobat, berubah dari segala dosa kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Dan yang terakhir dikatakan ayat 9, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menghancurkan semua pelindung palsu dan hanya mencari perlindungan daripadanya saja. Dikatakan Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan
pedang orang dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang dan turun-turunannya akan menjadi orang Rodi. Perlindungan mereka akan lenyap karena gentar dan panglima akan lari terkejut meninggalkan panji-panjinya. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Saudara yang kekasih, jelas Alkitab mencatat di sini bahwa Tuhanlah pelindung satu-satunya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ayatnya saya tidak akan berkata panjang. Saya sampaikan di sini, saya percaya hanya Tuhan pelindung satu-satunya. Bapa, terima kasih menerangkan firman dalam hidup kami, biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Satu-satunya yang